Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwah wal akhwat yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mudhaf dan mudhaf ilaih. Ya, salah satu pembahasan di dalam pelajaran nahwu ada istilah mudhaf dan mudhaf ilaih. Kita ambilkan dari buku Misalan Wahidan pada pelajaran yang kedua, pelajaran yang ke-11 ya. Ad-Darsul Hadi Asyarah, pelajaran yang ke-11 tentang al-mudhafu wal mudhafu ilaihi, mudhaf dan mudhaf ilaih. Pada pelajaran yang ke-11 ini kita akan mempelajari tentang mudhaf dan mudhaf ilaih. Mudhaf itu artinya yang disandarkan, sedangkan mudhaf ilaih artinya yang disandarkan kepadanya. Itu arti mudhaf dan mudhaf ilaih secara bahasa. Mudhaf dan mudhaf ilaih itu merupakan dua kata yang digabungkan menjadi satu agar menghasilkan makna satu. Misalnya kita ambil kata kitab dan kata Muhammad. Ya, kitab dan Muhammad. Kalau berdiri sendiri, kitab itu punya makna sendiri, Muhammad juga punya makna sendiri. Kitab ini sebutan bagi benda ya, buku yang di sana ditulis oleh para ulama. Kalau Muhammad ini sebutan bagi orang laki-laki. Ada sosok orang laki-laki yang bernama Muhammad. Kemudian ketika ini digabungkan ya, kitab dan Muhammad digabungkan menjadi satu, maka menjadi kitabnya Muhammad, yang artinya kitab miliknya Muhammad. Bukan lagi maknanya kitab dan Muhammad, bukan ya, maknanya menjadi kitabnya Muhammad. Bendanya satu, yaitu wujudnya sebuah kitab, dan itu dimiliki oleh Muhammad, kita sebut dengan kitabnya Muhammad. Kemudian maka mudhaf itu selalu di depan dan mudhaf ilaih selalu di belakangnya ya. Dalam hal ini yaitu kitabnya dia mudhafnya, Muhammad itu mudhaf ilaihnya. Maka mudhaf itu selalu di depan dan mudhaf ilaih selalu di belakang, sehingga setiap ada mudhaf ya, setiap ada mudhaf pasti ada mudhaf ilaihnya. Demikian pula sebaliknya, ketika ada mudhaf ilaih menunjukkan di sana ada mudhaf ya. Mari kita lihat ya, untuk lebih jelasnya kita lihat susunan berikut ini. Kitabnya Muhammad dalam bahasa Arab adalah Kitabu Muhammadin ya. Bahasa Arabnya apa? Kitabu Muhammadin, terjemahannya kitabnya Muhammad ya. Jadi Kitabu Muhammadin itu bukan maknanya kitab dan Muhammad, bukan, tapi kitabnya Muhammad artinya apa tadi? Kitab yang dimiliki oleh Muhammad. Maka dari ungkapan ini Kitabu Muhammadin, ini contoh susunan mudhaf dan mudhaf ilaih. Dari ungkapan ini Kitabu Muhammadin, yang merupakan mudhafnya itu yang di depan, yaitu apa? Kalimah kitabu. Jadi kitabu ini mudhafnya, sedangkan Muhammadin adalah mudhaf ilaihnya. Ya, kita ulangi. Kitabu Muhammadin ini adalah contoh susunan mudhaf dan mudhaf ilaih, yang merupakan mudhafnya adalah yang di depan yaitu kitabu, dan mudhaf ilaihnya adalah yang di belakang yaitu Muhammadin. Maka dari contoh di atas bisa kita ambil kesimpulan tentang mudhaf dan mudhaf ilaih ya. Jadi dari contoh ini Kitabu Muhammadin, mari kita sama-sama ambil kesimpulan ya. Kita perhatikan kesimpulan dari ungkapan Kitabu Muhammadin, yang mana Kitabu adalah mudhaf dan Muhammadin adalah mudhaf ilaih. Yang pertama,
tentang mudhof. Mana tadi yang merupakan mudhof, kitabu atau Muhammadin? Yang merupakan mudhof adalah kitabunya. Perhatikan tentang mudhof, yaitu lafadz kitabu. Pada contoh di atas yang merupakan mudhofnya adalah kata kitabu. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa mudhof itu tidak boleh berawalan al dan tidak boleh berakhiran tanwin. Sehingga yang namanya mudhof, kembali ke contoh ini ya, ini tidak boleh berawalan al, tidak boleh gini, al kitabu Muhammadin, tidak boleh. Atau bertanwin juga tidak boleh, misal kitabun Muhammadin juga tidak boleh. Itu tentang mudhof ya. Jadi apa yang harus diingat tentang mudhof? Yang harus diingat tentang mudhof, mudhof itu tidak boleh berawalan al dan tidak boleh berakhiran tanwin, sehingga dia tanpa al sekaligus tanpa tanwin. Ini tentang mudhof. Kemudian yang kedua tentang mudhof ilaih ya. Tentang mudhof ilaih. Pada contoh di atas yang merupakan mudhof ilaihnya adalah kata Muhammadin. Maka dari contoh ini bisa kita ambil kesimpulan atau bisa kita simpulkan bahwa hukum yang melekat pada mudhof ilaih dia selalu kasrah ya. Mudhof ilaih selalu apa? Selalu kasrah. Dan yang dimaksud dengan ungkapan kasrah termasuk di sana kasrah yang bertanwin dan kasrah yang tanpa tanwin. Sebutannya sama, yaitu kasrah. Ya, bedanya apabila tanpa al ya kasrohnya tanwin. Kalau berawalan al ya kasrohnya tidak tanwin. Itulah gambaran tentang mudhof ilaih ini ya. Kitabu Muhammadin, kitabu mudhof, Muhammadin mudhof ilaih. Kitabu mudhof sehingga tidak boleh berawalan al dan tidak boleh bertanwin. Muhammadin mudhof ilaih sehingga selalu kasroh, karena ini lafadz yang tanpa al maka kasrohnya kasroh tanwin gitu. Kemudian contoh-contoh yang lain ya. Misalnya di sini ada rumahnya Yasir, maka dirubah ke susunan mudhof ilaih menjadi apa? Baitu Yasirin gitu ya. Ini untuk latihan membaca sebenarnya ya. Baitu Yasirin. Tidak boleh baitun, tidak boleh karena dia mudhof ya, sehingga baitu Yasirin. Dan Yasirnya pasti kasroh, kasrohnya tanwin karena ini nama yang tanpa al. Kemudian nomor 2, contoh yang berikutnya, mobilnya bapak kepala sekolah, maka menjadi apa? Sayyaratul mudiri. Sayyaratunya mudhof, al mudirinya mudhof ilaih. Ya, sehingga tidak boleh as-sayyaratu, tidak boleh ya. Atau sayyaratun juga tidak boleh, dia harus tanpa al dan tanpa tanwin karena dia mudhof ya, sehingga sayyaratul mudiri. Kemudian yang ketiga, istrinya Hamid, bacanya apa ini? Zaujatu Hamidin. Ini zaujatunya mudhof, Hamidinnya mudhof ilaih. Kemudian putrinya Hindun, ibnatu Hindin gitu ya. Ibnatu Hindin, putrinya Hindun. Kemudian kunci mobil, miftahus sayyarati. Miftahus sayyarati, kunci mobil. Kapalnya Nuh, safinatu Nuhin. Safinatu Nuhin, kapalnya Nuh. Kemudian mobil kampus, sayyaratul jami'ati. Sayyaratul jami'ati, mobil kampus. Kemudian masjid desa, masjidul qaryati. Masjidul qaryati. Kemudian guru nahwu, mudarrisun nahwi. Mudarrisun nahwi. Dan terakhir kitab fikih, kitabul fiqhi. Kitabul fiqhi. Itulah beberapa contoh dari mudhof dan mudhof ilaih, gambaran tentang pembahasan mudhof dan mudhof ilaih. Semoga kita bisa memahaminya sehingga bisa kita ambil faidahnya dan bisa kita terapkan ya di dalam ketika kita membaca kitab.
Demikian kaum muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwah wal akhwat yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah, yang bisa disampaikan. Atas kesalahan, kekurangan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.